bisa lihat di sini ya, bahwa eh, kita itu produksi minyaknya itu relatif tidak ada peningkatan, turun naik dengan sedikit. Justru yang meningkat itu adalah impor. Ya. Impor itu terutama dari LPG. Kalau pemakaian itu eh, malah meningkat, sehingga ada peningkatan dari sumber-sumber lain. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekarang kita sedang gawat untuk pemakaian energi fosil. Nah, kemudian kalau dari sektor pengguna energinya sendiri, itu industri itu semakin tinggi ya. Jadi industrialisasi di Indonesia itu semakin tinggi. Nah, ini juga harus jadi warning ya bagi industri, bagi manajemen energi, bagaimana dia melihat gambaran atau landscape energi yang ada di kita. Sumber energinya bagaimana, pemakaiannya bagaimana. Nah, kalau makin lama industri makin besar, tentunya supply-nya akan semakin uh, berat karena demand-nya semakin tinggi ya. Nah, di mana industri itu menggunakan energi hampir 46% dibandingkan misalnya dengan transportasi yang 36%. Nah, ini nih, dua hal ini menjadi uh, concern baik bagi pemerintah, pelaku usaha, karena kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi harga energi dan sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha dari pelaku usaha itu sendiri. Oke, next ya. Nah, ini tadi udah. Nah, kemudian satu lagi hal yang perlu diketahui adalah kaitan antara strategi manajemen energi nasionalnya dengan transisi energi. Nah, transisi energi itu adalah isu yang berkait dengan masalah energi hijau, dengan perubahan iklim. Jadi ada tuntutan dari eh, berlakunya uh, climate change agreement dari Indonesia, yaitu National Decarbonization Commitment untuk menurunkan emisi karbon, di mana di sana Indonesia diminta mengurangi emisi terutama adalah dari batu bara. Nah, dari kebijakan per tahun 2014 itu sebenarnya eh, belum ada indikasi bahwa batu bara itu akan dikurangi. Ya. Jadi target dari 2015 sampai 2025 itu masih tinggi batu bara ya. Dan minyak bumi pun masih tinggi. Itu masih 20%. Padahal harus kita tahu bahwa penggunaan energi BBM ini eh, sebagian besar eh, cukup dominan dari impor. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, tuntutan yang terus-menerus dari internasional, baik dari terutama adalah adanya sejumlah masukan dari peraturan energi Uni Eropa, terus peraturan dari Bank Dunia dan ADB, dan juga dorongan-dorongan dari NGO itu menyebabkan pemerintah merevisi eh, strategi manajemen energi nasional ini terkait dengan transisi energi ini dengan diterbitkannya revisi kebijakan energi nasional melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025. Baru ini peraturannya, pengganti PP nomor 79 tadi. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Per tahun 2050 itu batu bara dituntut menjadi 90% saja. Ini bisa kita lihat ya. Kemudian minyak bumi hanya 8%. Beda dengan peraturan sebelumnya ya. Batu bara itu masih 25% dan minyak bumi masih 20%. Jadi ada penurunan yang signifikan dari target eh, energi yang dianggap menimbulkan
climate, perubahan iklim ya. Jadi ada emisi karbon yang tinggi yaitu minyak bumi dan batu bara. Ini juga harus jadi perhatian bagi kita. Sehingga kita akan melihat ini akan jadi kendala yang besar ya bagi perusahaan pada saat minyak bumi yang makin lama makin dibatasi, kemudian produksinya makin rendah, itu tentunya peralatan-peralatan yang ada di industri itu harus bisa mengantisipasi kondisi ini. Oke. Jadi kontribusi batu bara dan minyak bumi itu di makin lama pemerintah dituntut untuk menurunkannya. Ini jadi tantangan berat juga dan akan pasti mempengaruhi operasional dari perusahaan. Nah, oke, itu tadi tentang manajemen secara makro. Sejauh ini belum ada yang ingin bertanya ya. Sekarang kita bicara tentang mikro ya. Manajemen energi mikro itu sebenarnya berbeda dengan manajemen energi makro tadi. Manajemen energi mikro ini sebenarnya diturunkan dari ketentuan tentang konservasi energi. Seperti disebutkan dalam pasal 29 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2003. Jadi kalau penyedia energi yang sumber energinya di atas 6.000 ton ekuivalen itu wajib melaksanakan konservasi energi melalui manajemen energi. Jelas ya? Kemudian kalau untuk pengguna energi itu dalam pasal 31 disebutkan bahwa pengguna energi yang menggunakan energi lebih dari 40.000 ton oil equivalent setahun itu wajib melaksanakan kegiatan konservasi energi melalui manajemen energi. Jelas ya? Di sini terlihat ya bahwa konsep manajemen energi secara mikro itu sebenarnya subbagian dari konservasi energi. Sementara konservasi energi itu adalah salah satu dari 3 pilar manajemen energi nasional. Itu tadi sudah disebutkan di depan ya. 3 pilar manajemen energi nasional itu adalah intensifikasi energi, ekstensifikasi energi, dan konservasi energi. Sementara secara mikro itu manajemen energi mikro itu adalah sub dari konservasi energi. Yang ini disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2003. Oke. Next ya. Nah, sorry. Nah, bagaimana konsep penerapan konservasi energi? Penerapan konservasi energi dalam PP nomor 33 tahun 2023 tentang konservasi energi ini yang merupakan perubahan PP nomor 70 tahun 29 itu mewajibkan adanya manajemen energi. Nah, di mana dalam kewajiban itu ada kewajiban menunjuk manajer energi. Oke, nomor 1 ya, menunjuk manajer energi. Yang kedua, menyusun program konservasi energi. Kemudian ketiga, melakukan audit secara berkala. Yang keempat, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi tadi dan melaporkan pelaksanaan manajemen energi. Jadi jelas ya, dalam peraturan pemerintah itu, ketentuan program manajemen energi dan audit berkala itu dua hal yang saling terkait. Tidak bisa misalnya audit energi, manajemen energi itu tanpa adanya kegiatan audit energi. Walaupun di dalam manajemen energi itu secara konsep standar ISO, baik misalnya ISO 9001, ISO 5001, ISO 14064, ISO 14004, ISO 4064, itu ada namanya audit internal. Itu beda. Audit internal di dalam ISO 5001 juga ada. Di samping adanya audit energi sebagai masukan dari sistem manajemen energi tadi. Kemudian secara nasional, konservasi energi ini wajib dilaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini SDM, untuk yang sebelum tadi perusahaan penyedia energi yang energinya di atas 6.000 ton oil equivalent atau pengguna energi yang penggunaan energinya di atas 4.000 ton oil equivalent itu wajib melaporkan kegiatan manajemen energinya melalui ini situs SIM
SIME, Sistem Manajemen Energi, BTK SDM. Itu wajib. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana kompetensi dari manajer energi ini? Jadi untuk melaksanakan PP nomor 33 tahun 2023 tadi, perusahaan kan harus memiliki manajer energi. Itu kompetensi manajer energi ini diatur dengan Permenaker nomor 33 tahun 2003. Nomornya hampir sama ya, 33 dan 2003. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer energi itu ada 9. Satu, dia menyusun konteks organisasi, mendemonstrasikan fungsi kepemimpinan dan komitmen, menyusun rencana energi, mendukung sistem manajemen energi, mendukung pelaksanaan operasi manajemen energi, melakukan evaluasi kinerja energi, melakukan evaluasi kinerja sistem manajemen energi, melakukan tindakan perbaikan manajemen energi, melaksanakan peningkatan sistem manajemen energi. Nah, ini. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang kompetensinya si manajer energi ya. Kemudian bagaimana sebenarnya sistem manajemen energi itu secara mikro ya, kita bicaranya yang mikro di dalam perusahaan. Nah, sistem manajemen energi ini mengikuti poin-poin yang ada di dalam ISO 5001. Jadi dalam ISO 5001 itu ada nomor 1, 2 sampai 3 itu rata-rata sama untuk setiap ISO ya. Baik ISO 5001, ISO 9001, ISO 14001, 14004 sorry ya. Nah, itu ada pada klausul nomor 4 itu ada namanya konteks organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ada leadership. Kemudian selanjutnya ada planning, ada dukungan atau supporting, operasional, evaluasi kinerja, dan peningkatan. Jadi kalau dilihat sistem manajemen energi dengan kemampuan si manajer energinya itu hampir mirip ya. Cuman yang beda adalah di bagian belakangnya. Jadi kalau di dalam ISO-nya sendiri ya kita lihat ya, itu kan ada peningkatannya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam konteks ISO 5001 itu sistem yang dibuat itu harus memenuhi 7 hal ini. Ada evaluasi kinerja dan peningkatan. Nah, beda dengan si kompetensi dalam Permenaker ini, itu justru jumlahnya lebih banyak. Ini jumlahnya ada 9. Bedanya di mana? Bedanya adalah di dalam kompetensi Permenakernya itu ada kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja energi, dan satu lagi adalah melakukan tindakan perbaikan manajemen energi. Gitu ya. Jadi ada dua yang tambahan dari ISO 5001 ini yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer energi. Jelas ya? Jadi di situ sistemnya dibuat mengikuti standar ISO 5001. Sementara kompetensi manajer energinya ini mengikuti Permenaker nomor 33 tahun 2003 dengan tambahan mampu melakukan evaluasi kinerja energi dan melaksanakan peningkatan sistem manajemen energi. Ya. Oke, gitu. Terus bagaimana sebenarnya manajemen energi yang
dibuat atau Pemikiran tujuan stasiun didesain oleh Jakarta Kota, ISO persiapan 5001. dibubarkan. Jadi sistem manajemen energi Informasi ISO di itu luar rangkaian ikan pesawat itu. mengikuti suatu siklus yang eh, populer dengan istilah PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Ini adalah siklus yang populer ya, apa yang terkenal ya dari suatu sistem manajemen energi adalah suatu siklus yang yang close loop, ada yang peningkatan berkelanjutan. Jadi ada proses namanya plan, ada perencanaan, kemudian do, dukungan dan operasi, cek, evaluasi, dan peningkatan. Nah, manajemen energi dipadukan dalam praktik yang sudah ada dalam organisasi. Jadi bisa saja manajemen energi ini menjadi bagian dari kegiatan peningkatan mutu ISO. Kemudian sehingga peningkatan kinerja energi ini akan mendukung peningkatan kualitas dan mendukung operasional perusahaan. Nah, jadi eh, rencana adalah perencana adalah yang perlu dilakukan ya. Jadi satu, seorang manajer energi ini dalam perencanaan satu, memahami konteks organisasi, menetapkan kebijakan energi dan menyusun tim manajemen energi, mempertimbangkan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, melakukan tinjauan energi, mengidentifikasi pemanfaatan energi signifikan atau significant energy use, menetapkan energi performance indicator atau ENP, menetapkan energi baseline atau ENB, menetapkan sasaran dan target energi, dan rencana aksi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja energi yang selaras dengan kebijakan energi organisasi. Itu perencanaan yang harus dibuat oleh seorang manajer. Kemudian do-nya apa? Jadi menerapkan rencana aksi, kendali operasional dan pemeliharaan, komunikasi, memastikan kompetensi, mempertimbangkan kinerja energi dalam desain dan pengadaan. Kemudian ada pemeriksaan, ada pemantauan, mengukur, menganalisis, mengevaluasi, mengaudit, dan melakukan tinjauan manajemen terhadap kinerja energi dan energi manajemen sistem. Terakhir, action atau melakukan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dari temuan itu dan meningkatkan kinerja energi dan energi manajemen sistemnya. Jadi ada dua, meningkatkan energi dan meningkatkan sistemnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di dalam ISO 5001 juga disebutkan di situ bahwa dalam konteks sistem manajemen energi, tujuan ditentukan oleh organisasi konsisten dengan kebijakan energi untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian target itu tujuan yang terkuantisipasi dari peningkatan kinerja energi. Jadi itu. Jadi apa langkah yang harus dilakukan pertama sekali ke manajemen energi? Yang pertama adalah pasti dimanapun sistem standar ISO ini harus ada namanya komitmen manajemen puncak. Itu yang harus ada selalu. Pastikan ada komitmen manajemen puncak. Kalau tidak ada, sistem itu tidak akan terbentuk. Karena sistem ini adalah suatu sistem yang namanya top down. Bukannya bottom up ya, usulan. Tapi ada komitmen manajemen puncak. Kemudian manajer energi ini bersama dengan manajemen puncak membuat namanya kebijakan energi atau energi policy. Jadi energi policy ini seperti misalnya perusahaan akan menerapkan eh, peningkatan efisiensi energi selama 10 tahun. Targetnya adalah 10%. Kemudian dengan rencana aksi sekian-sekian. Itu dijelaskan di dalam kebijakan energinya atau energy policy. Energy policy company. Kemudian sistem manajemen ini juga harus memenuhi persyaratan hukum. Jadi ada peraturan PP nomor 33 tahun 2003 tadi tentang manajemen energi, juga peraturan hukum mungkin diantara adalah ISO kalau itu diperlukan. Dengan energy management system memungkinkan organisasi untuk menetapkan dan mencapai tujuan dan target energi.
untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja energinya dan untuk menunjukkan kesesuaian sistemnya dengan persyaratan ISO 5001. Nah, bagaimanakah sistem manajemen energi 5001 itu? Jadi dalam sistem manajemen energi 5001 itu, elemen kuncinya adalah adanya kebijakan energi, seperti sudah saya sebutkan tadi. Manajemen energi ini bisa diterapkan di perusahaan kalau ada komitmen manajemen puncak. Jadi kebijakan energi adalah pernyataan manajemen puncak tentang komitmen organisasi untuk manajemen energi. Itu. Kemudian berikutnya, suara saya terdengar ya? Tim manajer energi antar divisi itu harus ada representannya. Jadi manajemen energi ini itu dibentuk merupakan suatu bentuk ad hoc. Jadi setiap divisi kalau bisa ada perwakilannya. Kemudian proses perencanaan energi. Jadi mengkaji pemanfaatan energi dan konsumsinya. Identifikasi pemanfaatan energi yang signifikan atau di dalam ISO 5001 itu disebut SEU, Significant Energy Use. Kemudian membuat baseline dari konsumsi energi. Jadi acuan dari keberhasilan pelaksanaan manajemen energi adalah adanya baseline. Jadi kita membuat awal baseline, kemudian ada tindakan konservasi energinya apa dalam periode berjalan, kemudian periode berikutnya dibandingkan hasil implementasinya dengan baseline yang dibuat. Kemudian elemen berikutnya dari manajemen energi adalah identifikasi indikator kinerja energi atau dalam istilah yang sekarang itu adalah energi performance indikator. Jadi energi indikator ini adalah ukuran seberapa besar energi dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk. Bisa misalnya 2000 kWh per meter persegi, nah ini untuk hotel. Atau 2000 kilokalori per kilogram sawit misalnya. Itu untuk misalnya minyak sawit itu, misalnya untuk proses pembuatan minyak sawit. Kemudian elemen berikutnya adalah tujuan dan target. Jadi sistem manajemen itu harus punya tujuan dan target. Tentunya tidak mungkin suatu sistem itu tidak ada tujuan dan target. Tapi harus dijelaskan tujuannya jelas dan targetnya terukur. Jadi kalau dalam sistem manajemen, kalau target itu SMART ya. Terukur ya. Spesifik, measurable, achievable, rasional, dan timeline jelas. SMART itu tujuan dan target. Kemudian elemen berikutnya adalah rencana tindak. Jadi ada target yang ingin dicapai. Untuk ada rencana untuk ada kegiatan untuk mencapai target itu. Kemudian ada kontrol dan proses operasi. Jadi di dalam manajemen itu harus ada kontrol. Dan ada prosedur. Setiap operasi itu diharapkan ada prosedurnya yang menjadi masukan di dalam suatu sistem manajemen energi. Itu bisa dievaluasi dalam pelaksanaan berikutnya. Kemudian berikutnya adalah ada yang pengukuran, pengelolaan, dan dokumentasi dalam rangka perbaikan kinerja energi yang berkelanjutan. Ini yang saya sebutkan tadi, audit internal ya. Jadi audit internal itu bagian dari suatu sistem manajemen. Baik manajemen mutu misalnya atau ISO 9001 atau manajemen lingkungan misalnya 14004 atau energi manajemen ISO 5001 itu ada audit internal yang merupakan kegiatan pelaporan secara periodik untuk meningkatkan manajemennya, sistem manajemennya. Bedakan ya antara audit internal dengan audit energi ini, harus dibedakan. Oke.
Sejauh ini tidak ada pertanyaan ya. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit pesan-pesan dari tim global. Oke, terima kasih Pak Salahuddin ya. Luar biasa sekali penjelasan materinya ya di paruh pertama kali ini. Kita beri waktu ya teman-teman untuk Pak Salahuddin istirahat, minum dulu. Silakan teman-teman bagi yang mau minum dulu, mau kopi dulu silahkan ya. Sembari nunggu istirahat ya Bapak-bapak rekan-rekan sekalian, ini kita PT Global Islam Indonesia eh, senang sekali ya bisa menjadi partner strategi bisnis untuk Anda dan mengeksekusi efisiensi energi di lapangan kali ini. Seperti yang sudah dibahas ya dan dipaparkan oleh Pak Salahuddin, teori dan regulasi energi itu harus diimbangi dengan eksekusi yang tepat ya. Di sini GRI menghadirkan bahwa solusi lengkap end-to-end service di bidang energi untuk industri dan Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu kami ada di layanan training profesional, pelatihan seperti pelatihan struktur untuk mencetak manajer energi dan auditor energi kompeten langsung dari internal perusahaan Anda begitu ya. Yang kedua ada konsultasi ISO 5001, pendampingan penuh dari awal persiapan hingga perusahaan Bapak Ibu sukses meraih sertifikat sistem manajemen energi internasional. Selain itu ada juga technical energy audit seperti tim ahli kami ya siap turun ke lapangan ya untuk melakukan audit energi teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti oil dan gas atau mining, manufaktur atau hingga fasilitas komersial seperti office building dan mall ya. Yang selanjutnya ada juga ESG consultation atau GHG calculation ya. Kami juga siap mendampingi perusahaan Anda dalam menyusun strategi keberlanjutan serta perhitungan emisi gas rumah kaca atau GRK ya, sesuai regulasi terbaru. Oke, selanjutnya yaitu boleh di next. Nah, ini rencana pelatihan ke depannya. Ya, setelah webinar ini, kita ada rencana pelatihan ke depannya untuk para praktisi ataupun juga mahasiswa ya. Selain layanan konsultasi yang tadi, Gary juga membuka beberapa program pelatihan lanjutan dalam waktu terdekat. Ya, ini berkesempatan bagus bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam kompetensi atau membutuhkan sertifikasi ya. Yang pertama, manajer energi dan pelatihan audit. Ya, ini kompetensi BNSP. Pelatihan berbasis kompetensi yang diuji secara nasional untuk para praktisi industri. Yang kedua, pelatihan audit energi ya. Terus ada juga pelatihan untuk menyediakan khusus untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu pelatihan prosedur audit energi dan instrumentasinya. Terus ada juga pelatihan audit energi khusus untuk kelistrikan dan AC. Terus ada juga serta pelatihan audit energi untuk sistem uap air dan boiler begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jika tertarik untuk berkolaborasi atau mendaftarkan pelatihan, silahkan langsung dihubungi nomor admin yang tersedia di grup ya. Oke baik Pak, nampaknya kita bisa dilanjutkan ya untuk ke materinya dan untuk teman-teman bisa jika ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Langsung ditanyakan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Salahuddin dan untuk absen dan juga materi nanti kita akan share di akhir acara di share di grup ya. Oke, terima kasih selanjutnya. Oke Pak, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Jadi akan saya lanjutkan ya. Jadi tadi sudah kita bicara tentang manajemen energi secara global ya, kemudian manajemen energi secara nasional, kemudian manajemen energi secara mikro korporat gitu ya. Dimana sebenarnya manajemen energi korporat itu sebenarnya lebih kepada bagian subbagian dari konservasi energi. Ini diatur oleh kementerian itu namanya Kementerian EBTKI, Direktorat Energi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Nah, konservasi energi. Jadi energi baru terbarukan dan konservasi energi. Kelihatan kan ya? Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Itu sudah 3 aspek tadi. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan konservasi.
Nah, kalau kita ngomong sebagai praktisi di lapangan, semua bagian kecil dari EBTKI tadi di bagian konservasi energi ini. Nah, itu sudah kita lihat kaitannya konservasi energi ini dengan ISO 5001, manajemen energi secara mikro, yang didukung oleh sistem yang membutuhkan punggawa atau pengelola yang kompeten, yaitu manajer energi yang wajib memenuhi kompetensi eh, Permenaker nomor 33 tahun 2003 tentang manajer energi. Nah, itu di situ sebutkan juga kan bagaimana dia itu secara konsep, kemampuan, kompetensi itu align with the sistem yang terbentuk sesuai dengan ISO 5001 tadi. Oke. Next, kita lihat. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi sebelum kita lebih tajam ya, bahwa dalam sistem manajemen energi itu ada namanya audit internal. Jadi audit internal ini memeriksa kinerja energi dan implementasi efektivitas sistem manajemen energi. Nah, audit internal mengumpulkan dan mengevaluasi bukti objektif menentukan organisasi memenuhi syarat ISO 5001 atau ISO 5005. Nah, ISO 5001 itu adalah sistem manajemen energi secara umum ya, secara utuh untuk biasanya berbicara dengan perusahaan yang skala besar ya, terutama tadi yang sebutkan eh, dengan eh, penyedia energi yang di atas 6.000 ton per tahun atau pengguna energi yang setara pemakaian energinya 4.000 ton oil equivalent per tahun itu layak menggunakan ISO 5001. Nah, ISO 5005 ini sebenarnya dikhususkan untuk perusahaan skala menengah ke bawah. Jadi dia itu 3 tahap penerapan manajemen energi yang tidak perlu secara utuh menerapkan dulu ISO 5009, tapi bertahap. Nah, jadi audit internal juga perlu memeriksa si ISO 5005. Nah, kemudian fokus audit internal adalah audit sistem ya. Audit sistem jelas ya. Audit sistem berfokus pada sistem dan berbeda dengan audit energi. Kemudian pelatihan audit sistem ini diperlukan juga untuk audit internal. Beda pelatihannya dengan audit manajer. Nah, kemudian membutuhkan sumber daya yang sesuai akan dibutuhkan untuk memastikan pelatihan disediakan baik di dalam perusahaan atau dari luar. Nah, pelaksana adalah pemimpin atau anggota lain yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas program audit internal. Kemudian beberapa organisasi menugaskan seorang manajer program audit internal yang terpisah. Jadi ini beda. Seperti mungkin teman-teman yang di pabrik ya itu sudah biasa ya di audit internal ya. Kalau dia sudah menerapkan ISO 9001 bisa setahun 2 kali atau setahun 1 kali tergantung kebijakannya perusahaan. Nah, kemudian itu bisa cross departemen ya. Baik misalnya departemen QC ke bagian engineering, kemudian ada engineering ke bagian HSE dan lain-lain. Ini ada. Oke. Next. Nah, jadi hasil audit energi juga menjadi masukan untuk rapat tinjauan manajemen. Jadi dalam evaluasi sistem manajemen itu ada namanya rapat tinjauan manajemen. Di situ hasil audit internal menjadi rapat tinjauan manajemen. Tapi dalam posisi itu juga hasil audit energi dapat menjadi masukan untuk rapat tinjauan manajemen. Next. Nah, kemudian tadi saya sebutkan tentang energi performance indicator ya. Di dalam industri atau bangunan itu ada selama proses manajemen energi ini ada audit energinya itu perlu diketahui energi performance indicator. Energi performance indicator ini bisa mengikuti rumus standar yang ada di internasional, nasional, atau juga mendefinisikan sendiri. Tergantung misalnya
eh, produknya apa gitu kan. Karena kalau energinya jelas standar ya, bisa kWh, bisa gigajoule, bisa kilokalori ya. Nah, mungkin bisa juga disebut liter ya. Kalau misalnya itu misalnya genset misalnya liter per kWh. Nah, itu energi pemain indikator sebenarnya adalah eh, istilahnya ada juga disebut sebagai specific energy consumption ya. Jadi intensitas energi spesifik yang merupakan rasio energi terhadap jumlah produksi. Contohnya kWh per ton semen atau liter solar per meter kain, kan? Kemudian rasio energi per produk itu total energi yang digunakan dibagi total output, contohnya kWh per botol minuman, kan? Atau pada bangunan komersial. Bangunan komersial itu standar, udah umum standar ya. kWh per meter persegi itu eh, itunya ya, energi indikatornya. Jadi dalam hal ini menggambarkan bahwa energi itu setotal-totalnya dimasukkan ke dalam setotal-totalnya luasan si bangunan itu, contoh misalnya hotel, dibagi. Jadi total energi dibagi dengan total luasan, kemudian ketemu satuannya kan, indikatornya kWh per meter. Jadi setiap meter persegi itu dia sebenarnya butuh energi berapa. Jadi dalam 1 meter itu kan ada di situ ada energi untuk lampu, 1 meter persegi energi untuk kWh, apa AC, 1 meter persegi itu untuk kegiatan misalnya ada orang apa untuk distribusi ya misalnya pemanas atau area untuk alat-alat hiburan di total. Kemudian atau juga kWh per jumlah tamu. Nah, ini definisinya bisa sendiri ya, kWh per jumlah tamu. Yang umum adalah kWh per meter persegi per bulan. Kemudian kalau dalam utilitas sistem mendukung itu contohnya adalah kWh per jam operasional chiller atau kW per ton chiller. Itu yang umum tuh kW per ton chiller. Jadi berapa energi pada chiller ya, berapa daya yang dimasukkan untuk memberikan pendinginan 1 tonnya. Jadi ton chiller artinya ton refrigerasi ya, bukan ton kilogram ya. Ton refrigerasi itu sama dengan 12.000 BTU per hour. Kemudian energi pemain indikator berikutnya adalah efisiensi energi sistem. Contohnya efisiensi boiler. Efisiensi boiler itu sebenarnya satuan dari nilai energi dari steam yang dihasilkan dibagi dengan nilai energi dari energi primer yang masukkan. Nilai energi steamnya kan berarti steam yang dihasilkan. Energi primernya misalnya boiler itu apakah dia menggunakan listrik, apakah boiler itu menggunakan gas, atau apakah boiler itu menggunakan batu bara. Nah itu nanti dibuat perhitungannya bagaimana besi boiler itu. Oke, next ya. Nah, kemudian saya juga sebutkan tadi tentang energy baseline. Energy baseline ini harus ada di dalam kegiatan manajemen energi. Karena energy baseline ini adalah sebagai acuan dasar. Jadi energi secara keseluruhan atau secara sektor dari suatu sistem energi yang dimana di dalam pelaksanaan berikutnya menjadi acuan apabila ada langkah-langkah konservasi yang dilakukan itu apakah betul menurunkan energinya atau tidak. Nah, contoh di sini adalah misalnya nih energi baseline pada boiler. Ini kelihatan kan per Januari sampai Desember 2024 konsumsi energinya dalam gigajoule didefinisikan karena ini kan energi thermal ya. Kemudian produksi steamnya dalam ton itu dibuat tuh persamaan linearnya. Jadi persamaan linearnya adalah jadi outputnya itu Y sama dengan 4,024 X per dikurangi 4,05. Ini persamaannya.
Nah, ini adalah outputnya. Jadi persamaan regresi linear tadi kita sorry, kita cek secara statistik apakah interpolasi di dalam data tabel tadi yang menghasilkan persamaan linear ini valid atau tidak. Kita menggunakan R square, ya, regresi statistik R square, yang kalau dia nilainya di atas 0,9 menunjukkan bahwa persamaan regresi linearnya baik, ya. Dimana ada koefisien di sini, intercept itu minus 4,05, standar errornya rendah, statistik value, kemudian X-nya ada Y, A-nya, gradiennya 4,024. Jadi ini baseline ini sebagai acuan awal dalam kegiatan manajemen energi bersama dengan energi indikatornya. Jadi di dalam kegiatan manajemen energi, acuan untuk melihat keberhasilan adalah penurunan energi performa indikator, yaitu penurunan pemakaian energi per produk, dan biasanya ini kalau energi performa indikator ini menunjukkan utilitas yang dipakai, ya, chiller, kompresor, boiler, kemudian kiln kalau di pabrik semen, furnace kalau di pabrik baja. Itu energi performa indikatornya harus turun. Di samping juga energi baseline-nya secara total. Kalau ini kan contohnya satu boiler aja. Tapi bisa juga adalah satu tol atau satu pabrik yang mencakup keseluruhan jumlah energi itu tadi. Nah, jadi itu proses menilai keberhasilan sistem manajemen energi di suatu factory dengan dua parameter tadi, yaitu energi baseline dan energi performance indikator. Nah, ini kemudian kegiatan-kegiatan manajemen energi tadi, kemudian peningkatan perbaikan baseline dan energi indikator, itu kegiatannya dilaporkan untuk penggunaan yang besar tadi, yang di atas 6.000 ton ekvivalent untuk penyediaan energi dan 4.000 ton oil ekvivalent untuk pengguna energi, itu dilaporkan ke EBSDM melalui situs ini. Nah, ini laporannya. Ini wajib ini, ya, wajib. Next. Nah, oke. Kemudian berikutnya tentang audit energi, ya. Kita coba lebih dalam lagi. Tadi kita sudah secara global, secara mikro, secara peraturan tentang manajemen energi. Sekarang kita coba toolnya, yaitu audit energi. Nah, ini kita menggunakan definisi dari Kepmenaker nomor 53 tahun 2018, ya, karena ini kita bicara audit energi untuk auditor. Jadi audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi energi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energi. Jelas, ya, dalam rangka konservasi energi, ya. Jadi ini mengacu kepada PP nomor 33 tahun 2023 tadi. Audit energi adalah bagian dari manajemen energi. Tapi dia bukan dari bagian dari sistemnya, ya, tapi memberikan masukan. Tujuannya adalah identifikasi peluang penghematan energi serta peningkatan efisiensi pengguna energi. Nah, jadi tujuan audit energi ini adalah melaksanakan kegiatan energi dengan tujuan, ya, mendapatkan peluang dan penghematan energi. Jelas, ya? Tujuan audit energi adalah mendapatkan peluang penghematan energi. Harus jelas, ya. Beda dengan manajemen tadi. Manajemen energi tadi itu tujuan antara menurunkan energi performance indikator, memperbaiki baseline energi. Audit energi tujuan adalah mendapatkan peluang penghematan energi. Nah, tapi walaupun peraturan Permenaker tentang audit energi ini, auditor energi ini mengacu kepada ISO 5002, tapi ada perbedaan perbedaan fundamental, ya, dari dua standar tadi, dua kebijakan tadi.
ISO 5002 adalah standar internasional untuk proses atau metode pelaksanaan audit energi. Sementara Permenaker 53 tahun 2018 adalah standar kompetensi kerja nasional SKKNI yang mengatur keterampilan kualifikasi sumber daya manusia auditor. Jelas ya, beda ya. Yang satu mengatur pelaksanaannya, yang satu mengatur kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan untuk seorang auditor energi. Jadi beda. Walaupun Permenaker ini mengacu ke ISO 5002. Harus jelas. Kemudian audit energi itu bagaimana sih audit energi? Jadi audit energi adalah prosedur yang sistematis. Kemudian standar pelaksanaannya sebaiknya mengacu pada ISO 5002. Kemudian auditor sesuai dengan peraturan Menteri SDM juga nomor 8 tahun 2005 diharapkan mereka memiliki kompetensi sesuai dengan SKKNI nomor 53 tahun 2018, di mana alur kerjanya mulai dari survei, pengukuran, hingga laporan rekomendasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ISO 5002, audit energi adalah analisis sistematis penggunaan energi ya, dan konsumsi energi dalam ruang lingkup audit energi yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengkuantifikasi, melaporkan peluang peningkatan kinerja energi. Jelas ya? Tujuan audit energi adalah melaporkan peluang peningkatan kinerja energi. Apapun yang dilakukan, tujuan akhirnya ke situ. Nah, nanti akan tugas dari perusahaan itu untuk mengimplementasikan peluang peningkatan energi, peluang peningkatan kinerja energi itu, di mana hasilnya dilaporkan di dalam POMEK tadi yang ditentukan oleh Kementerian SDM. Nah, ini mengacu kepada ISO 5002, audit energi ini prosedurnya dimulai dari perencanaan, kemudian opening meeting dengan tim pabrik, pengumpulan data secara paralel ya, itu terutama data-data historikal, data-data teknis, desain gitu ya. Kemudian rencana pengukuran dilakukan setelah dapat masukan dari opening dan collecting data historikal dan desain tadi ya. Menyusun rencana pengukuran, melakukan kunjungan lapangan, pengukuran dan seterusnya. Analisis, apabila dalam analisis itu ditemukan ada kejanggalan, mungkin ada feedback yang perlu dilakukan ya, ada loop di sini untuk memperbaiki data misalnya kan, kita cross check ke lapangan. Kemudian menyusun laporan dan melakukan closing meeting dengan tim dari pabrik. Nah, jadi ini langkah prosedur ini sudah inline sebenarnya dengan ISO 5002 ya. Dengan Permenaker nomor 53 tahun 2018. Ini sudah inline ya. Bisa kita lihat di unit kompetensinya ya. SKKNI Auditor Energi Permenaker nomor 53 tahun 2018. Di situ ada merencanakan, melaksanakan rapat pembukaan, jelas tadi ya, mengumpulkan data pada bangunan gedung, mengumpulkan data thermal dan mekanikal, mengumpulkan data sistem kelistrikan, merencanakan pengukuran parameter energi pada bangunan gedung, merencanakan pengukuran energi thermal dan mekanikal, merencanakan pengukuran sistem kelistrikan, melakukan survei lapangan pada bangunan gedung, melakukan survei lapangan pada sistem thermal dan mekanikal, melakukan survei lapangan pada sistem thermal dan mekanikal, melakukan survei lapangan pada sistem kelistrikan, melakukan analisis data survei pada bangunan gedung, melakukan analisis thermal dan mekanikal, melakukan analisis sistem kelistrikan, melakukan hasil audit energi. Nah, ini perlu saya catat sini ya. Di situ terlihat ada sedikit confuse ya, bangunan gedung dan data thermal dan mekanikal. Ini sebenarnya mengacu pada dua aspek nih, bangunan gedung dan industri. Nah,
kalau bangunan gedung itu data thermal mekanikalnya itu bisa kita sebutkan misalnya AC, ya kan, atau boiler hot water. Nah, kalau di industri data thermal dan mekanikal itu bisa misalnya boiler, bisa kiln, bisa motor-motor. Itu bangunan-bangunannya adalah bagian kantor yang kecil. Makanya di dalam tadi disampaikan oleh Mas Lutfi tadi itu bisa kita dua aspek tadi, pelatihan untuk sistem AC dan kelistrikan itu sebenarnya mengacu ke uh, uh, skup di bangunan gedung. Sementara kalau boiler dan sistem thermal itu bisa kita mengacu ke industri karena di situ juga kita menjelaskan tentang motor-motor kan, kemudian juga sistem thermal, sistem AC-nya juga tentunya karena sistem listriknya tentunya juga karena si boiler pasti juga ada listriknya. Jadi eh, di dalam SKKN ini sebenarnya seperti digabungkan ya antara si kompetensi audit energi gedung dan apa industri. Nah, sementara dengan ISO yang terbaru yang ISO 2005 tahun ISO 5001 5002 tahun 2025 itu sudah memisahkan antara audit energi di bangunan dan audit energi di eh, industri. Jadi ada tiga bagian situ. ISO 5002 seri 1 tentang prosedurnya, ISO 5002 seri 2 tentang di gedung kalau nggak salah, terus yang berikutnya adalah di industri. Ini sudah dibagi. Gitu. Next ya. Nah, kemudian ruang lingkup audit energi mencakup pemaparan energi dan kegiatan yang terkait yang termasuk dalam audit energi. Sebagaimana ditetapkan oleh NLC. Jadi perusahaan tidak perlu mengharuskan semua utilitas untuk diaudit. Bisa saja ditetapkan eh, sesuai dengan arahan audit energi. Setelah dia melihat eh, yang signifikan ya dengan SEU namanya. Dengan signifikan energy use itu bisa diprioritaskan bagian-bagian mana yang perlu diaudit segera dengan mencakup beberapa batasan. Nah, contoh dalam misalnya batasannya organisasi, beberapa fasilitas saja, beberapa peralatan jasa atau sistem dan proses. Nah, kemudian untuk sasaran audit energi itu bisa kita sebutkan sini nih, sistem distribusi listrik jelas ya, kemudian tata udara gedung atau kantor di pabrik juga bisa, sistem penerangan gedung atau pabrik juga bisa, pompa, kompresor, motor-motor listrik, genset juga perlu diaudit ya, karena genset juga itu bisa-bisa dia tidak efisien juga, ada proses misalnya dia dampernya, pengaturan dampernya yang tidak efisien menyebabkan exhaust udara exhaustnya terlalu besar sehingga membawa banyak panas ke cerobong, bukannya menjadi proses pembakaran. Boiler dan sistem distribusi uap jelas. Kemudian furnace ini misal di pabrik baja, dryer ya, bisa aja di dryer macam-macamnya, bisa pabrik roti, pabrik kosmetik, minyak dan lain, oven, ya kan. Kemudian kiln di pabrik semen ya, thermoil, nah ini thermoil macam-macam ya, tekstil biasanya, chiller, turbin dan peralatan pengenergiannya. Jadi sasaran energi itu sangat banyak. Makanya tadi disebutkan perusahaan atau manajemen puncak atau manajer energi melakukan konsultasi dengan si audit energi, batasan sasaran audit energinya mana saja, sudah semuanya harus dilakukan. Oke. Nah, kemudian kalau kegiatan audit pastinya harus ada peralatannya ya, banyak. Jadi kalau misalnya bisa kita sebut ya, di sini ada 9 utilitas yang bisa kita jadikan sasaran. Sama sistem kelistrikan, kemudian pengukuran suhu, kemudian unit pembakaran ya. Unit pembakaran itu bisa misalnya boiler, bisa genset ya. Kemudian sistem uap misalnya kan bisa itu sistem distribusi uap dari boiler ya. Kita di situ mengukur kebocoran-kebocoran, misalnya kebocoran di
jalur pipa, kebocoran di stem trap kan. Stem trap itu untuk dia menjebak eh, apa uap-uap yang berlebih sehingga nanti bisa menjadi kondensat dan dikembalikan ke boiler ya. Kemudian perbaikan pengukuran di HVAC, baik ada manometer, alat pengukur angin ya, psikometrik, alat mengukur eh, kelembaban dan lain-lain, anemometer. Nah, kemudian di gedung kita pakai alat ukur cahaya, luxmeter, pakai thermal imaging mungkin kalau perlu. Kemudian sistem udara bertekanan di antara misalnya kompresor udara itu kita mengukur kebocoran-kebocoran baik dengan detektor biasa atau dengan ultrasonik ya. Kemudian data logger. Nah ini data logger biasanya dilakukan pengukuran di sistem kelistrikan ya, karena dia kan banyak parameternya dari KWH, KW, KOSPI, power factor, harmonik, kemudian threshold dan lain-lain. Dan berikutnya adalah di sistem low pressure hot water ya, air panas. Nah, kita ukur dengan ultrasonic. Ini beberapa contoh peralatan yang diperlukan untuk pengukuran di industri dan bangunan untuk kegiatan audit energi. Kemudian seperti disebutkan tadi bahwa audit energi itu tujuan adalah mendapatkan peluang ya. Nah, hasil audit energi itu dibagi menjadi 3 peluang. Satu, no cost, yaitu perbaikan perilaku operasional tanpa investasi. Kemudian low cost, itu modifikasi. Misalnya kalau di motor-motor, misalnya motornya dia beroperasinya intermittent, ada beban kadang tinggi, ada rendah. Nah, kita memasang di situ di antara misalnya memasang inverter ya, sehingga dia bisa mengikuti kebutuhan beban. Jadi energi yang masuk ke motornya bervariasi juga, sehingga akan meningkatkan efisiensi energi. Kemudian high cost, itu lebih kepada retrofitting, penggantian mesin tua atau investasi yang baru. Contohnya misalnya penggantian boiler. Sebelumnya boilernya pakai batu bara, ternyata atau mungkin sebelumnya pakai minyak ya, thermo oil. Nah, ternyata makin lama harga minyak makin tinggi. Nah, dia ganti tuh misalnya pakai listrik dan seterusnya. Itu retrofitting. Itu untuk mengganti mesin tua yang dianggap tidak efisien. Misalnya chillernya sudah tidak efisien, misalnya kinerjanya KW per TR-nya di atas 0,6. Jadi KW per TR-nya tinggi. Misalnya kita ganti dengan yang lebih efisien. Itu kategori high cost. Nah, oke ya, tadi kita bicara secara umum tentang eh, strategi energi global, strategi energi mikronya, kemudian bagaimana tools audit energinya. Pertanyaan adalah bagaimana strategi energi manajemen itu. Jadi strategi manajemen itu adalah strategi yang holistik secara makro dan mikro. Bahkan kalau perlu menyentuh global ya, di mana eh, strategi kerja holistik ini menggeser penggunaan energi menjadi pendorong nilai tambah. Jadi eh, energi ini jangan ditakutkan gitu ya, tapi tetap meningkatkan nilai tambah. Dan sistem strategi manajemen energi ini mengintegrasikan keberlanjutan. Jadi dalam kegiatan perusahaan ini, manajemen energi menjadi nilai value image dari perusahaan untuk ESG report. Jadi dia menunjukkan bahwa tata kelola energinya menunjukkan kinerja pemakaian energinya yang baik, terutama dalam menurunkan jejak karbon, dekarbonisasi. Itu bisa di dalam report E-nya kan, environment-nya itu dia baik. Ini kan akan menjadi image brand yang baik, karena ESG ini menjadi masukan untuk stakeholder, baik untuk investor, untuk lender, ataupun untuk pemerintah. Sehingga dia akan memberikan image yang baik bagi keluar dari perusahaan tersebut yang memperbaiki sistem manajemen. Jadi strategi manajemen itu melibatkan aspek peraturan, Kepres, PP, Permen lainnya
termasuk standar-standar baik SNI dan ISO dan lainnya. Itu ya. Nah, jadi di dalam analisis global energy ini saya ambilkan dari hasil penelitian Business Energy Analysis dan Strategy itu kekuatannya adalah dalam global energy landscape itu energi sebenarnya banyak energi ya, bukan. Jadi kita sekarang itu jangan berpikir oil minded. Jadi seolah-olah kalau minyak naik, wah berat nih. Harga minyak naik, wah perusahaan rugi nih. Minyak naik, wah harga nih nggak penting. Harus melihat bahwa kekuatan energi itu ada di variasi sumber energi yang ada. Kemudian juga teknologi energi dan sistem penyimpanannya sudah sangat maju ya. Nah, kemudian adanya fokus internasional pada sustainability dan ketahanan energi. Kemudian kelemahan kita adalah bahwa sebegitu banyaknya sumber energi terbarukan, tapi kita sangat sangat tergantung pada minyak. Ini yang salah di Indonesia itu. Jadi selama ini kita eh, ekstensifikasi dan konservasinya tidak jalan dengan baik. Jadi kita fokus ke minyak. Jadi hampir selama mungkin hampir 50 tahun energi itu selalu oil minded. Jadi berpikir energi itu yang ada di kepala itu minyak. Padahal kalau mau ada sumber energi biomass, sumber energi biofuel kan, biosolar. Bukan cuma dari sawit, bisa dari biji jarak, bisa dari gula, pabrik gula banyak itu. Padahal itu bisa jadi sumber energi. Kemudian peluang-peluang adalah bahwa seperti yang ditampilkan di dalam grafik tadi, PP terbaru tentang kebijakan energi nasional itu di tahun 2030 sampai atau 2050 porsi dari energi terbarukan itu sangat tinggi. Kemudian opportunity berikutnya adalah energi efisiensi. Harus peningkatan energi efisiensi ini jadi opportunity untuk meningkatkan competitiveness dari perusahaan. Kemudian peluang untuk menjual energi secara cross border, misalnya seperti kita menjual ke Singapura. Cuma yang tantangan yang terutama adalah seperti terjadi sekarang ini ya, geopolitik yang tak stabil. Kita ini sedih sekali ya, perang di Teluk Persia belum selesai dan energi BBM makin lama makin naik dan rakyat di desa pun sudah mikir dolar ya. Jangan dibilang tidak mikir dolar karena mereka tidak tahu, tidak mengerti kalau tiba-tiba harga BBM naik itu gara-gara dolar. Karena kita beli minyaknya pakai dolar, dolarnya jadi banyak outflow sehingga nilai tukarnya jadi tinggi dolarnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah kebijakan perubahan iklim terhadap industri pengguna fossil fuel. Kemudian tantangan berikutnya adalah teknologi disruption, yaitu otomasi menggunakan AI. Itu juga mempengaruhi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat competitiveness Indonesia ini belum terlalu menggembirakan ya, masih middle ya. Kita ini negara yang middle track ekonomi, jadi tidak naik tidak turun. Jadi harus ada effort yang kuat untuk meningkatkan intensitas energi secara nasional. Jadi per tahun 23 ini, per tahun 2023 kita masih middle track ya, tidak maju dan tidak mundur. Jadi terjebak di tengah intensitas energi per produknya masih ya begitu-begitu saja gitu, tidak ada kemajuan. Oke. Nah, ini terakhir nih saya bawa ke cerita tentang bagaimana perusahaan menghadapi tuntutan global ya, terutama masalah produk yang harus lebih kompetitif, harus lebih konsisten ya dari outputnya. Kemudian dengan kondisi energi yang
juga sulit. Jadi sini adalah contohnya adalah suatu pabrik yang dia pengemasan suatu produk semacam obat atau apa ya ini vitamin ya. Jadi dia itu eh, eh, perlu memperbaiki atau meningkatkan atau merevitalisasi peralatan-peralatan yang lebih maju ya, di mana selama ini dia masih cara manual untuk membuat. Jadi si botol ini kan supaya dia aman, supaya tidak ada orang buka tutup, dia pakai namanya sleeve ya, istilah di pabrik itu sleeve atau semacam plastik stiker ya. Biasanya ini dipasang terus dimasukkan ke oven secara manual, ini dia keluar dia. Ini kan dia harus membeli alat baru ya, yang modelnya sih adalah pemanas lid botol dengan steam. Nah, ini steamnya ini adalah untuk pemanas si plastik tadi yang menutup atap, tutup menutup bagian atas botol ya, semacam stick semacam pengaman ya, plastik pengaman di tutup botolnya. Itu dipasang secara otomatis dari atas, dipotong di sini, dia akan otomatis menutup dan dipanaskan. Steamnya dia saat ini adalah dia memiliki boiler. Dari hasil audit ternyata boilernya itu tidak terlalu signifikan penggunaannya. Jadi karena dia pabrik farmasi, intermittent produknya itu tinggi. Jadi kadang pakai, kadang tidak. Sementara produk ini continue. Nah, tapi di kapasitas boiler sangat tinggi. Dan boilernya ini menggunakan minyak. Dia ada dilema nih, antara menggunakan si boiler ini atau dia membeli untuk boiler untuk mengirim steam ke mesin ini, apakah dia menggunakan suatu steam yang mesin steam yang menggunakan listrik. Nah ini steam singlet furnace, dia menggunakan listrik. Nah itu dilemanya. Nah keputusannya bagaimana? Itu dilihat dari kedepannya bagaimana nih perkembangan, bagaimana kinerja dari si boiler ini selama ini kan, bagaimana dia pemakaiannya, apakah setara dengan nanti output dari sini, sementara bagian produksi lain intermittent ya, intermittent artinya tidak kontinu. Nah, tapi dia konsumsi energi minyaknya sangat besar dan saat ini listrik harga minyaknya semakin tinggi kan. Ini ada dilema nih, apakah dia mengoptimalisasi si boiler yang sudah ada, tapi dia kebutuhan di sini juga nggak terlalu tinggi, sementara bagian yang lain kebutuhan tidak kontinu, atau dia menggunakan suatu steam steam generator yang lebih kecil, lebih menggunakan listrik. Nah itu yang harus ditentukan. Kalau dari kondisi yang kita sebutkan tadi, memang sebaiknya dia menggunakan listrik ini, karena dia kan juga mengikuti pola kerja si mesin ini, dan si boiler ini sendiri dia kapasitinya masih sangat besar dan unit lain juga tidak kontinu. Ini mungkin lebih lama akan diistirahatkan, karena dengan melihat kondisi harga BBM yang solar industri yang sangat tinggi kan, sekarang harga per liternya kalau nggak salah sekitar 30.000 ya, sangat tinggi. Itu itu menunjukkan bahwa local action itu membutuhkan global thinking untuk produk di industri yang ada. Contohnya adalah dia pengemasan vitamin botol di mana si tutupnya ini diberi pengaman. Oke, saya kira terima kasih ya. If you had any question, please don't hesitate to ask. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Lutfi. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sangat luar biasa ya pemaparan materi dari Pak Salahuddin. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang mau dibagikan atau di-share boleh ya. Atau untuk rekan-rekan mahasiswa nih
yang lagi nyusun tugas akhir atau yang ingin tahu lebih dalam instrumen audit atau yang dibutuhkan saran seputar persiapan karir di dunia energi industri, silahkan ya, jangan ragu untuk bertanya. Kita kasih waktu lagi sekitar 15 menit ya. Oke. Ini Ini kayaknya saya yang bertanya ya. ke yang dari ini ya, dari apa chat tadi ya. Ya, boleh Dari Pak. pertama, dari awal dulu yang paling pertama ya. Pertanyaan link presentasi nanti tanyakan ke Mas Luki ya. Eh, nah ini Dari kalau Kiyosi kayaknya Pak. Yosi Aurel Putrawasi ya. Ya. Harus izin terkait sistem manajemen energi, bagaimana cara untuk memberantas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam manajemen energi. Nah ini kan di situ disebutkan bahwa dalam sistem manajemen energi itu kan komitmen manajemen puncak ya, terus dibuat kebijakannya. Di situ kan ada manajer energi itu membentuk tim ya, yang sebenarnya nanti dilaporkan ke manajemen puncak. Itu merupakan tim ad hoc, jadi dari setiap departemen kan. Nah, si manajemen energi ini nih, dia menjadi kepanjangan tangannya manajemen puncak. Dia itu mengkoordinasi dari setiap unit yang menjadi bagian dari industri itu atau suatu organisasi atau fasilitas. Nah, di situ kan ada namanya audit internal kan, ada nanti kan rapat tinjauan manajemen, ada kegiatan pelaksanaan proses dan kontrol. Dan dari situ tuh dilaporkan kan, ada laporan kan, setiap tim itu memberikan laporan ke manajer energi. Sehingga dari laporan itu kan bisa ketahuan nih bagaimana kinerja si timnya ini kan. Ada nanti dalam kegiatannya kan ada audit internal. Nah, dari audit internal itu ketahuan nih kinerjanya. Ketahuan nih oknum yang tidak bertanggung jawabnya nih. Jadi eh, bisa disebut di sini dari pengawasan dan audit internal itu bisa dicek siapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini si manajer energi bilang aja saya berdasarkan mandat dari manajer energi, Anda harus memperbaiki ini nih. Itu langkahnya yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi boleh secara online ininya pertanyaannya. Oke, silakan atau yang mau berbagi pengalaman langsung, diskusi langsung dengan Pak Salahuddin. Apakah ada yang sudah jadi manajer energi atau jadi auditor energi? Mungkin ingin berbagi atau ya silakan Pak Taufik. Ada yang bertanya Pak? Ya, silakan Pak Taufik. Dari mana? Perkenalkan silakan Pak. Halo Pak, saya Taufik Pak, dari Bogor. Saya mau tanya Pak, emang isu tentang sistem manajemen energi ini saya juga taunya baru awal tahun ini ya. Maksudnya dengar-dengar udah banyak gitu yang menerapkan. Cuman kalau misalkan saya ini pengusaha, terus saya udah punya produk yang berkualitas, terus katakanlah udah menerapkan juga apa namanya sistem manajemen K3, eh sudut pandang saya kayaknya kok oke lah, secara ekonomisnya saya akan melakukan efisiensi energi untuk alasan apa namanya penghematan gitu ya, energi, air, terus mungkin juga bahan bakar yang digunakan di perusahaan. Cuman kalau untuk menerapkannya sistem sistem manajemen energi ini eh gimana ya? eh Seurgent apa sih Pak selain tadi tuh kayaknya kalau misalkan energi kita tuh energi fosil kita kan semakin berkurang pastinya ya. Cuman kalau misalkan dari sudut pandang saya sebagai pengusaha terus
sudut pandang pelanggan juga, kayaknya pelanggan nggak mau tahu, nggak mungkin ya nggak mau tahu kalau misalkan produknya udah bagus, tapi kalau misalkan pabrik itu efisien atau nggak efisien, kayaknya nggak ini ya, nggak peduli lah kasarnya gitu ya. Saya mohon maaf banget kalau misalkan ini sependek yang saya pengetahuan saya gitu. Jadi mungkin dari Bapak bisa menyadarkan pola apa ya, pikiran saya ini gitu ya. Seurgent apa sih kita buat menerapkan sistem manajemen energi ini gitu. Eh, yang mana kondisinya katakanlah produk udah bagus gitu, berkualitas, terus juga K3 udah diterapkan, mungkin limbah juga udah diterapkan dengan adanya ISO 14001. Nah, itu dari Bapak barangkali bisa membuka pandangan saya gitu. Itu aja dulu Oke, Pak. Saya terima ya, kasih banyak. terima kasih Mas Taufik. Jadi kalau di industri kan ada eh, man, money, machine ya, gitu ya. Eh, sumber daya, tapi nggak pernah disebut energi ya. Man, money, machine, sumber daya. Tapi mesin itu kan sebenarnya butuh energi ya. Jadi man, money, machine. Apakah sumber daya manusia di dalam pabrik ada manajernya, manajemennya ada kan? Betul ya. Money kan pasti ada manajer keuangan ya, sumber daya kan. Mesin kan. Mesin di situ tuh bagian dari mesin tuh kan dia pasti si mesin nggak mungkin kan tidak tidak mungkin kan berjalan tanpa energi ya, pasti ya. Nah, kalau kita bicara manajemen keuangan, saya juga kan saya juga belajar tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu dikontrol dengan audit keuangan, betul ya? Karena ada audit angkutan publik, audit internal kan. Karena ini sumber daya. Sumber daya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sumber daya itu adalah masukan dari suatu proses untuk menghasilkan suatu produk. Energi hampir sama dengan uang. Sumber daya, sumber daya yang menjadi masukan untuk menghasilkan suatu produk. Dia menjadi bagian dari energi. Kalau kita bicara tentang perusahaan besar ini diantaranya yang dia pengguna energinya di atas 4.000 ton ekuivalen per tahun. Itu sebenarnya beberapa mereka pun sudah melakukan ya, walaupun itu tidak diwajibkan pemerintah. Tapi kan pemerintah itu membuat kewajiban itu. Sebenarnya kalau perusahaan kecil itu tidak harus, mungkin Anda tidak harus. Ya. Kalau di atas 4.000. Mereka itu sebenarnya concern, pasti concern. Ada bagaimana kegiatan-kegiatan efisiensi energi. Yang tentunya tidak secara spesifik disebut di situ manajemen energi atau manajer energi atau audit energi. Tapi secara konsep, secara prinsip sebenarnya sudah pengelolaan energi. Nah, sekarang permasalahannya apakah kalau perusahaan yang sudah eh, laku kan, sudah diterima oleh pelanggan, perlu melakukan manajemen energi? Perlu. Apa permasalahannya? Kalau kita bicara tentang sistem ya. Kalau tadi kan PDCA yang sistem. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari teknik ya, yang mengerti tentang listrik, sistem fisika, itu tahu tentang sistem open loop dan closed loop. Open loop itu adalah kita membuat suatu produk hasil tanpa ada feedback, tanpa ada evaluasi. Kalau yang closed loop itu yang PDCA tadi. Energi keluar
menjadi bagian dari suatu proses peralatan, mendukung proses produksi. Setelah itu tidak evaluasi, lepas saja. Nah, evaluasi inilah yang menjadi kunci utama dari manajemen tadi, karena ada plan, do, check, action. Ceknya ini baik dari audit internal maupun dari ini. Kenapa perlu dievaluasi? Ya kan tidak tahu kita, ternyata misalnya gini, kita tidak sadar bahwa produk kita ini masih diterima di pasar, harganya masih lumayan murah, tapi kita tidak tahu bahwa karena biaya energi kita masih murah karena disubsidi. Nah, kita tidak mengupdate kemampuan kita, pemahaman kita tentang manajemen ini secara global ataupun lokal. Kita tidak memahami misalnya perkembangan tuntutan untuk penurunan subsidi, untuk tuntutan untuk mesin-mesin yang lama itu dihapuskan, misalnya dihapuskan sehingga si pabrik itu tidak memproduksi lagi spare partnya, karena mungkin dia merasa, kan dia melihat tidak hanya satu perusahaan, kan dia mesti lihat keseluruhan pesaing produksi mesin dia dengan yang lain, apakah dia efisien atau tidak. Tentu dia akan juga membuat produk mesin dia yang lebih efisien, kan. Tentu dia akan mengupgrade mesin dia supaya lebih diterima oleh semua perusahaan, bukan cuma perusahaan kita aja, kan. Semua perusahaan, sehingga orang akan memilih yang lebih efisien, kan. Akhirnya dia mungkin tidak lagi memproduksi komponen untuk produk yang lama dia yang tidak efisien. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi kita terus memahami aspek-aspek yang mempengaruhi efisiensi energi dari utilitas, peralatan, proses, komponen yang kita punya. Secara global, secara teknis, secara proses, secara mungkin juga finansial. Jadi intinya gitu. Jadi intinya bahwa walaupun produk kita sudah kompetitif, tapi kita juga harus tahu bahwa di situ ada mungkin komponen subsidi. Kemudian nanti kemungkinan bahwa masih ada yang bisa kita hematkan dari suatu proses itu, karena bisa saja ternyata mesin yang kita punya ini ada yang lebih efisien yang baru, sehingga kita bisa menambahkan upgrading. Jadi setelah kita audit mesin kita, ternyata masih bisa ditingkatkan nih efisiensinya, sehingga misalnya bisa hemat, misalnya satu hari 1 liter pun kan lumayan. 1 bulan berapa? Kalau dikalikan dengan harga solar yang tinggi kan lumayan. Seperti itu. Ya, gitu ya Pak Topik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pak, kalau boleh izin tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Awalnya pemahaman saya ini salah apa enggak ya, Pak ya? Kalau misalkan waktu awal-awal saya nemuin isu tentang ISO 50.001 ini itu seolah-olah eh, seperti mendorong perusahaan itu beralih ke sumber energi terbarukan. Soalnya saya ngelihat makin sini makin banyak perusahaan yang memasang panel surya di atas atap pabriknya gitu. Apa trennya seperti itu kah? Seperti yang dituntut? Eh, ini pemahaman saya waktu awal-awal ya Pak ya. Dan makanya kebetulan ada webinar ini, makanya saya mau tanya itu salah apa enggak gitu. Seperti itu. Jadi yang udah ya, saya jawab ya. Jadi sekarang itu lagi sangat deras ya dorongannya untuk ESG namanya, Environment Social Governance, yang mereverse ke energi transisi. Di mana energi transisi ini berusaha untuk menurunkan emisi karbon. Di mana emisi karbon ini yang paling mudah itu memang dengan memperbanyak sumber energi terbarukan, seperti misalnya menggantikan pembangkit batu bara dengan energi terbarukan, kan, baik misalnya
dengan hydropower, dengan solar panel tadi. Nah, ini karena memang pemerintah Indonesia kemarin komitmennya terlalu optimis. Jadi pemerintah itu memberikan komitmen dari eh, rapat terakhir yang kalau nggak salah di Bali ya, itu komitmen untuk namanya National Determination Contribution ya, kontribusi menurunkan emisi karbon. eh, jadi saya lupa persennya, pokoknya sangat besar ya, 43 atau berapa persen ya dari emisi di tahun 2030. Jadi zero emisi di tahun 2060 itu diharapkan dituntut 50 tidak ada lagi emisi dari peralatan-peralatan eh, pembangkit yang dari batu bara. Itu yang menyebabkan salah satunya kenapa perusahaan-perusahaan terutama industri itu sekarang banyak memasang apa namanya solar panel karena dia butuh untuk membuat report ESG ini. Report ESG ini tuntutannya baik dari OJK, udah ada OJK loh tuntutannya OSG ini. Juga dari kalau misalnya perusahaan itu dia listing di pasar modal. Jadi dia harus membuat ESG report. Dan salah satu diantaranya dia menurunkan emisi. Yang paling gampang memang masang solar panel dibandingkan kegiatan manajemen energi ini. Karena kalau manajemen energi ini harus ada audit, terus harus ada implementasi yang sifatnya tentu lebih mengganggu proses produksi kan. Tapi kalau masang si solar panel itu lebih mudah. Dan memang kenapa banyak industri itu dia ke arah renewable energy karena memang sekarang ada tuntutan global. Terus juga diamplifikasi oleh NGO yang ada di Indonesia ini bahwa Indonesia ini harus mengurangi porsi pembangkit listrik batu bara. Itu kan kelihatan kan dari tadi yang PP nomor terbaru itu yang 2025 ya kalau nggak salah tadi. PP terbaru 2024 sorry, dibandingkan yang 2014 itu porsi batu bara itu turun, porsi minyak turun dan porsi yang renewable terutama yang solar panel itu naik. Itu salah satunya. Jadi memang mereka itu lebih banyak karena tekanan peraturan, tekanan stakeholder dan tekanan global. Memang sekarang solar panel sangat banyak. Dan itu memang produsen-produsen itu kan menawarkannya dengan mudah. Jadi mereka itu seperti leasing. Jadi pasang si solar panel, si industrinya tidak keluar uang. Biaya oleh si supplier, nanti dari pengurangan biaya listriknya dibayarkanlah itu di sahur setiap bulan. Makanya sekarang sangat masif kegiatannya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke Pak, terjawab sekali Pak. Terima kasih banyak. Terus Pak, kalau sistem manajemen Mungkin yang ener pertanyaannya bisa yang lain diberi ini ya. Terakhir ya. oh iya, baik Pak. Saya terlalu hype gini Pak, pengen tahu sekarang. Ya silakan terakhir. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi di grup ya, Mas ini Pak Mungkin yang lain ya. Taufik Iya, ya. siap, siap, siap. Terima Pak kasih. Taufik bisa Terima kasih banyak. dilanjutkan di grup ya. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan Dari dari Teni Tresnawati di PT ya, silakan. ini ya. Apakah setelah dilakukan audit memberikan rekomendasi action plan? Ya pasti harus begitu Mbak. Karena tujuan audit kan memang menemukan peluang penghematan energi yang harus diimplementasikan dengan rekomendasi action plan-nya. Jadi rekomendasinya ada 3 tuh kan. No cost, medium cost, high cost. Itu yang akan dilakukan dan itu kalau bisa sudah mencakup langkah-langkahnya dan biasanya ada return on investment-nya, payback period-nya, kemudian berapa saving-nya, itu sudah ada, harus ada. Gitu. Oke, ada lagi tadi mungkin Mbak Diana, ini kalau Mbak Nasma, oke, background-nya sesuai.
Mungkin Mbak satu Diana. lagi ya Pak, dikarenakan waktu sudah hampir jam 12. Untuk yang lain, jika ada yang ditanyakan, bisa di grup nanti ya. Ini satu lagi Mbak Diana ya, boleh silakan. Mbak Diana. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal sebelumnya, Pak. Saya Diana Miati dari Institut Hijau Indonesia, dan saya saat ini menjadi fasilitator daerah untuk program terbarunya Institut Hijau Indonesia dengan fokusnya di Kalimantan Timur, yaitu program URINGS. URINGS ini sendiri itu merupakan program yang kaitannya tujuannya untuk meningkatkan pembekalan ke pemuda Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan, tentunya juga katalisatornya tentang energi. Jadi fokusnya kami di sini untuk kedaulatan energi hijau dan berkeadilan. Nah, saya ini programnya 4 bulan, Pak, yang mana nantinya akan para anak muda Kaltim terpilih, yaitu 30 orang, dan seluruh Indonesia itu ada 33 provinsi, yang masing-masing URINGS-nya juga ada pesertanya. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait beberapa yang sudah Bapak sampaikan, terutama tentang konservasi energi. Nah, nantinya kita tuh akan ada pilot project di akhir kegiatan di teknis ke lapangan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana sih strateginya untuk anak muda terkait dengan isu, apalagi di Kaltim ini lebih utamanya adalah isu pertambangan dan dampak sosial ekologisnya. Melihat dari poin yang Bapak jelaskan terkait PDCA atau Plan Do Check Act, itu apakah ada strateginya untuk siklus PDCA ini untuk diterapkan agar ada metodologi gerakan sosial atau penyusunan program advokasi kebijakan energi untuk terjun ke masyarakat, Pak. Supaya nantinya dari program URINGS ini implementasinya sesuai gitu dengan peraturan perundang-undang, advokasi energi, dan lain sebagainya, Pak. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Ini sebenarnya agak confused juga ya antara satu hal tadi tentang energi terbarukan, energi hijau, kemudian ecological disaster gitu kan ya. Kemudian bagaimana mendorong masyarakat untuk menggunakan energi hijau ya. Jadi memang isunya itu sebenarnya mungkin kalau saya lihat ya, isunya itu sebenarnya arahnya dari batu bara sih, Pak. Karena kan batu di Kalimantan itu mayoritas batu bara betul ya. Jadi kalau bicara tentang strateginya seperti apa sih sebaiknya supaya energi hijau ini bisa dilaksanakan di Kalimantan itu dengan program Eurong tadi ya, Euro non Iya, Pak. Euro NG-nya apa? URINGS. Green ya. URINGS, Pak. Euring. Jadi URINGS itu artinya Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty. Ini program dari Institut Hijau Indonesia untuk anak muda Indonesia dari umur 16 sampai 30 tahun, Pak. Untuk ketahanan energi ya. Iya. Jadi itu ini isunya adalah climate change, terus lingkungan, kemudian dekarbonisasi, kemudian energi hijau, ketahanan energi. Kalau saya tangkap ya 5 tadi. Nah, bagaimana kita membuat strateginya? Seperti apakah metode plan do action tadi bisa diterapkan di sini? Bisa, Mbak. Jadi diharapkan bahwa nyuring tadi itu bukan suatu proses yang ada tim Mbak Diana ini. Setelah itu dia setelah program selesai hilang. Jadi diharapkan bahwa ini bukan cuma bicara tentang isu sustainability, tapi juga isu program yang sustainable. Jadi dibuat saja Mbak suatu proses yang siklus proses plan do check action tadi untuk mendorong program Mbak tadi Mbak. Apakah perencanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana meningkatkan langkah-langkah tadi, kemudian pengecekannya bagaimana, kemudian evaluasi bagaimana, itu dibuat siklusnya sehingga bisa dipilih 4 target tadi, 5 target tadi kan, Mbak.
tentang energi hijau, terus tadi dekarbonisasi, kemudian masalah lingkungan, kemudian tadi apalagi masalah ketahanan energi kan, dan masalah energi hijaunya. Nah, itu bagian-bagian itu sebagai target, Mbak. Tujuannya kan jelas tuh, disebutkan tadi untuk energi hijau untuk para pemuda kan. Iya. Targetnya disebutkan. Kemudian targetnya terukur, smart kan, spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan timeline. Untuk target itu dibuat ukurannya apa, dan itu kalau bisa ada actionnya, ada pengevaluasinya, terus dievaluasi, ditingkatkan untuk berikutnya. Mungkin periodenya dibuat aja sistemnya untuk periode per bisa setahun, kemudian setahun berikutnya ada lagi evaluasi. Jadi setiap tahun itu ada evaluasi tinjauan manajemen, terus ada upgrade sistem next. Jadi gitu usul saya sih. Bisa diterapkan Mbak, supaya program Mbak Diana ini sustainable. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya. Oh, iya. Baik Pak, iya rencananya sih untuk fokus spesifiknya udah kami tentukan di Kaltim, yaitu isu pertambangan dan ekstrativisme termasuk juga dampak sosial ekologisnya tadi. Jadi rencananya tupoksi akhirnya mau outputnya buat policy brief Pak, semacam kebijakan policy brief yang akan diajukan ke Kementerian Lingkungan. Ya, policy brief tadi kan Seperti itu. tentunya nanti akan terbentuk suatu peraturan atau suatu instruksi ya. Itu kalau bisa menjadi suatu proses yang cycling gitu. Kalau tadi bicara tentang perlunya apakah ini dengan mengadopsi siklus Deming tadi atau tidak. Kira gitu ya. Bagaimana Pak? Oh iya, oke. Baik, terima kasih Pak Salahuddin atas insight yang telah diberikan. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya ya. Em, Mungkin cukup ya pertanyaannya. Tadi masih ada satu, mungkin tadi nanti bisa dijawab di grup ya. Dikarenakan waktu sudah pukul 12 ini sudah lewat setengah jam ya. Mungkin Pak Saladin ada yang ditambahkan kembali atau sudah cukup? Saya kira gini ya, terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini jadi insight informasi ya. Jadi saya berusaha memberikan informasi global, jadi komprehensif bahwa masalah energi itu berkait dengan banyak aspek, dari mulai tadi kan lingkungan, kemudian juga sustainability, juga masalah sosial dan governance-nya, karena government berkait dengan tadi peraturan, kebijakan, standar dan lainnya. Jadi semoga ini menjadi bermanfaat ya, dan teman-teman bisa up lebih ke konsep yang lebih tinggi dan applicable ya. Terima kasih. Oke, cukup Pak. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan Pak Taufik tadi, penerapan sistem biaya ini tergantung Pak. Ya, nanti dijawab di grup aja boleh Pak ya, sambil Oke, bisa langsung didiskusikan. ya. Oke. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama dulu ya, dibuka kameranya. Yang bisa dibuka kamera silahkan. Kita dokumentasikan dulu. Oke. Halaman pertama, boleh di stop dulu share screen-nya. Stop ya. Ya. Oke. Yang pertama, 1, 2, 3. Lagi halaman kedua, 1, 2, halaman selanjutnya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Salahuddin Hasan,
yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga dan pengalamannya bisa untuk kita semua ya. Sekali lagi untuk mohon maaf. Saya mohon maaf selaku moderator, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Kelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu rekan-rekan Waalaikumsalam mahasiswa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lutfi, Ya, Bapak. Pak Taufik. Ya, terima kasih.